A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama dan utama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menemukan atau menjalani bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Terlebih kita bisa menjalankan salat subuh secara berjamaah. Dalam kesempatan kultum ini akan kami sampaikan terkait dengan memperbaiki sholat baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Terlebih di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, yang dilipat gandakan pahalanya, yang sholat wajib atau mungkin ibadah-ibadah lain, pahala bisa dilipat gandakan sampai 700 kali, bahkan ada pahala-pahala yang lebih, yang tidak terkira atau tidak terukur, yang tahu hanya Allah. Sehingga kami akan menyampaikan terkait pentingnya memperbaiki baik kualitas maupun kuantitas daripada ibadah sholat kita. Apa pentingnya atau urgensi sholat yang perlu kita perbaiki? Yang pertama, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Adhariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sehingga jelas di sini bahwa kita sebagai umat Islam seharusnya meyakini bahwa memang kita diciptakan utamanya kita yaitu untuk berbakti, menjalankan sholat. Dan sangat pentingnya sholat, Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Kalau mungkin ibadah-ibadah yang lain itu bisa disampaikan melalui malaikat Jibril. Namun untuk ibadah sholat, Allah memanggil secara langsung Nabi Muhammad untuk menerima wahyu ini, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Sholat lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad,
dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sholat akan menjadikan orang menjadi lebih bertakwa. Sebagaimana juga sholat juga ibadah puasa yang bila dikerjakan dengan baik akan menjadikan seseorang akan lebih bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Saya ulangi, surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian oleh Allah kita juga diingatkan tentang perlunya sholat secara khusyuk, juga untuk membaiki dari sisi yang lain antara tentang waktu. Juga gerakan-gerakan yang tidak perlu supaya tidak dilaksanakan. Terkait dengan waktu yang baik untuk sholat adalah yaitu waktu yang tepat. Sejak dimulainya adzan mestinya kita segera untuk menuju ke masjid untuk bisa menjalankan sholat secara berjamaah. Juga menghindari adanya gerakan-gerakan yang tidak perlu. Seperti mungkin sering kita ketemu ada gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, seperti mungkin sering garuk-garuk, mungkin sering pikirannya kurang khusyuk, mereka banyak mikirkan di luar daripada fokus ibadah sholat. Dan sedikit saya ingatkan kaitannya dengan ibadah sholat karena penting. Sabda Rasul, jangan melewati orang yang sedang sholat. Hal ini saya senantiasa juga saya patuhi dan mungkin yang lain juga sebagai peringatan. Kalau mengambil posisi shaf, hendaklah jangan sampai dilewati jamaah yang mungkin baru datang. Hal itu juga saya laksanakan, saya tidak ngambil posisi biasanya di belakang. Saya mengambil posisi di depan, bukan semata untuk pahalanya yang besar, namun saya menghindari. Jangan sampai ada jamaah yang kebetulan datang belakangan, kemudian melewati depan saya. Biasanya saya mengambil posisi di paling ujung kanan. Karena saya menghindari itu, karena sabda Rasul mengingatkan kita, kalau mereka tahu ini mereka bisa memilih, sampai mau memilih, kalau perlu sampai 4. Bisa 4 itu 4 tahun, bisa 40 tahun. Itu lebih baik daripada melewati jamaah yang sedang sholat.
Sehingga dalam kesempatan ini juga saya mengingatkan, silakan kalau mengambil posisi, kalau di belakang yang sebelah kanan, jadi tidak dilewati jamaah yang lain. Kemudian yang terakhir, dalam kesempatan ini saya mengajak utamanya kepada diri saya dan kepada para jamaah semuanya, karena mengingat pentingnya sholat. Terlebih ini di bulan suci Ramadan, yang tadi saya katakan bahwa pahalanya bisa berlipat-lipat. Mari kita lebih meningkatkan ibadah sholat kita, juga dari sisi kualitas maupun kuantitas. Karena apa? Ibadah yang wajib ini pahalanya dilipat gandakan sebagaimana tadi disebutkan, sampai 700 bahkan lebih. Dan sholat atau ibadah lain yang sunat nilainya seperti ibadah wajib. Semoga kita senantiasa bisa menjalankan ibadah puasa ini, terlebih diwarnai dengan ibadah puasa dan juga ibadah sholat dilaksanakan lebih khusyuk, lebih tepat waktu, bila bisa dengan mengupayakan secara berjamaah. Demikian khotbah yang demikian kultum yang kami sampaikan. Bila ada kurangnya itu dari pribadi saya, bila ada benarnya itu dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.